Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Apa sih koperasi itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk koperasi. Bentuk koperasi dibagi menjadi dua menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1. Koperasi primer. Koperasi primer ini merupakan bentuk paling dasar yang didirikan oleh dan beranggota orang-orang secara perorangan. Anggota minimal terdiri dari 20 orang. Ciri memiliki wilayah kerja yang terbatas, biasanya hanya mencakup satu lingkungan kerja, satu desa, atau satu instansi. Contoh, koperasi karyawan atau Kopkar, koperasi unit desa atau KUD. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan hukum koperasi. Koperasi-koperasi lain bukan individu. Tujuannya adalah untuk menggabungkan kekuatan antara efisiensi dan jangkauan usaha milik yang luas. Koperasi ini anggotanya minimal terdiri dari 3 koperasi yang berbadan hukum. Adapun tingkatan koperasi sekunder. Tingkatan koperasi sekunder yaitu pusat koperasi gabungan dari paling sedikit 5 koperasi primer atau biasa di tingkat kota atau kabupaten. Contohnya, pusat koperasi pegawai RI atau PKPRI, pusat koperasi unit desa atau pusut atau puskut, pusat koperasi kepolisian atau puskopol. Gabungan koperasi adalah gabungan dari paling sedikit 3 pusat koperasi atau biasa di tingkat provinsi. Contohnya, Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia atau GKBI. Terakhir ada induk koperasi, gabungan dari paling sedikit 3 gabungan koperasi tingkat nasional. Contohnya ada IKOPED, Induk Koperasi Angkatan Darat. Yang kedua ada IKPRI, ada tingkat Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Ada terusnya ada Inkopontren, ada Induk Koperasi Pondok Pesantren. Jenis koperasi berdasarkan bidang usaha. Koperasi bergerak di berbagai sektor tergantung kebutuhan anggota. Berikut adalah perkelompokannya. A. Koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari anggotanya aja, seperti beras, gula, sabun, dan lain-lain, dengan harga yang lebih murah dan dari toko biasanya. Contohnya itu koperasi karyawan atau Kopkar, atau koperasi swakop atau Kopsi yang menjual alat tulis dan makanan. Koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi yang hanya melakukan usaha simpanan dan pinjaman ini sering jadi solusi buat orang yang sulit dapat pinjaman ke bank konvensional. Contoh, KSP Sahabat Wanita atau KSP Sejahtera Bersama. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah wadah bagi para produsen atau pengrajin, peternak untuk memasarkan hasil karyanya atau membeli bahan baku secara kolektif agar lebih mudah. Contohnya, Koperasi Susu di Lembang atau KPBS Pangalengan dan Koperasi Pengrajin Batik. Koperasi jasa fokus pada pemberian layanan jasa kepada anggotanya. Contoh, Koperasi Angkutan Umum atau Kopaja atau KWK dan Koperasi Jasa Audit. Koperasi Serba Usaha atau KSU. Koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam, alias gabungan dari beberapa jenis, misalnya punya toko, tapi juga bisa simpan pinjam.
Contohnya, Koperasi Unit Desa atau KUD. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992, terdapat prinsip utama yang saling berkaitan. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapapun bisa bergabung tanpa paksaan dan siapapun bisa keluar jika sudah tidak memenuhi syarat atau tidak berminat lagi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau ras. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip ini disebut dengan one man one vote. Artinya setiap anggota memiliki suatu hak yang sama dalam mengambilkan keputusan. Tidak peduli seberapa besar modal atau hubungan yang mereka miliki koperasi tersebut. 3. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil. Keuntungan SHU tidak dibagi hanya berdasarkan besarnya modal. Contohnya itu, jika kamu sering belanja di koperasi konsumsi, maka bagian keuntungan akan lebih besar daripada anggota yang jarang belanja. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal koperasi bukan tempat untuk bermain saham atau mencari keuntungan bunga tinggi. Bunga atau imbal hasil atas modal yang diberikan anggota dibatasi agar tetap adil bagi seluruh anggota. Kemandirian. Koperasi harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam mengambil keputusan tanpa campur tangan pihak luar yang bisa merugikan kepentingan anggota. Pendidikan perkoperasian. Koperasi punya tugas untuk mengedukasi anggotanya agar paham cara bernegosiasi dan mengelola ekonomi secara bersama-sama. Ini penting agar koperasi tetap berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjadi dasar pengelompokan, ada 5 jenis koperasi sebelumnya. Tujuan koperasi dirumuskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan. Anggota menjadi prioritas utama melalui penyediaan barang, modal, dan layanan jasa yang lebih terjangkau dibanding pasar umum. Mensejahterakan masyarakat turut serta memperbaiki tatanan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya, membangun tatanan ekonomi nasional, menjadi soko guru atau pilar ekonomi Indonesia yang bersasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi, kesimpulannya, koperasi adalah alat untuk mencapai keadilan sosial dengan prinsip pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang adil dan pengelolaannya yang demokratis. Koperasi memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya menumpuk di satu orang, tetapi tersebar merata kepada seluruh anggotanya.